Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para wajong cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan saya doakan kalian sukses semua ya di tahun 2023 ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, hadapi hari ini ya, sambut pagi hari ini dengan full senyum. Dimana untuk Bitcoin memang sudah kembali lagi nyentuh di area 30.000 US dollar ya. Karena rumornya di sini untuk kenaikan daripada Bitcoin ini ada dua versi ya. Ada yang bilang dari pemain retail yang berebut untuk mendapatkan Bitcoin, ada dari suatu bisa dikatakan bandar ya, bandar yang melakukan penyedokan Bitcoin dengan jumlah yang cukup besar ya. Kita nggak ada yang tahu secara pasti, hanya ilmu terawang menerawang. Oke, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman, keadaan daripada market kali ini memang dalam kondisi merah merona, cuman dalam keadaan sedikit ada kenaikan daripada harga-harga yang kemarin seperti itu ya kan. Nah, jadi di kesempatan pagi hari ini teman-teman ada sedikit bad news. Ya, kita berbicara jangan good news terus dong, biar sinkron gitu ya kan. Nah, di sini ada bad news yang perlu kalian antisipasi tentang Luna Classic. Kemarin sempat kita bahas Luna Classic ini kan terkena hack ya. Dimana total loans yang dihack itu adalah 15 miliar loans ya. Oke, kita lihat untuk harga loans. Nah, untuk harga loans saat ini memang masih cenderung sideways ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan perihal hack yang terjadi di Teraport kemarin ya kan, karena di situ dijelaskan total yang dihack untuk loan sendiri itu 15 miliar ya. Jadi kenapa market ini nggak kacau bang, padahal ada hack gitu ya kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu, kenapa loan nggak turun gitu padahal terkena hack begitu banyak ya kan? Jika itu dijual pasti akan terjadi downtrend juga kan bang. Nah, jadi di sini penjelasannya sedikit menurut angan-angan kita pribadi ya, angan-angan saya pribadi. Hack yang terjadi di Teraport yang menguras likuiditas di Teraport tersebut, di mana ada loan sebesar 15 miliar, itu kenapa nggak terdampak di bursa ya? Secara otomatis, secara logika berarti dana tersebut atau total loans yang dihack tersebut belum dijual ke market ya, belum terjual ke market, berarti dia masih standby aja gitu teman-teman, standby di walletnya scammer tersebut, kurang lebih seperti itu ya kan. Berarti belum ada penjualan ke market, maka dari itu harganya belum cenderung turun ya. Dan semoga saja ya, semoga saja gerak cepat yang dilakukan oleh Changpengso, Max Global sama KuCoin ya, karena di sini diindikasikan antara dikirim ke Binance, Max sama KuCoin. Cuman kalau di Binance dikonfirmasi belum ada tindakan yang mencurigakan ya. Kalau di Max Global sudah membekukan tindakan transaksi yang cukup besar yang menurut Max Global itu agak mencurigakan. Terus dari KuCoin ini sedang melakukan olah pencarian hal-hal yang mencurigakan. Semoga saja ini gerak cepat yang bagus ya. Maka dari itu harga daripada Lun saat ini ya juga belum terkena imbasnya ya. Dan perlu kita antisipasi juga teman-teman. Di sini ada sedikit informasi. Nah, di sini investigasi mengungkapkan ini. Jadi setelah kemarin ramai ya, di sini ada investigasi juga mengungkapkan bahwa 6 miliar loans ya ini tertaut ke Terra Classic hack. Oke ya, jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga teman-teman ya. Nah, Terra Classic loans aset yang hilang ditemukan di 5 dompet Terra Classic berbeda yang terkait dengan eksploitasi. Nah, jadi ada sedikit penemuan yang cukup bagusnya. Investigasi pada peretas Teraport telah mengidentifikasi lebih dari 6 miliar Terra Classic loans yang terkait dengan eksploitasi tersebut. Aset tersebut ditemukan di 5 alamat dompet Terra Classic yang berbeda. Setelah peretas, beberapa anggota komunitas Terra Classic yang bermaksud baik, terutama Rex, telah dihubungkan dengan bursa untuk mengidentifikasi membekukan aset yang dicuri. Nah, oke. Jadi di sini dari 15 miliar teman-teman, dari 15 miliar yang dikatakan yang dihack di Teraport tersebut, di sini ditemukan 6 miliar ini tertaut dengan 5 wallet ya, 5 wallet atau 5 apa ini? Yang ditemukan di 5 wallet atau 5 dompet yang terpisah ya kan. Nah, jadi di sini masih banyak ya yang belum ditemukan juga. Cuman di sini niat baik nih, Rex ini menghubungi beberapa bursa juga ya.
untuk segera melakukan tindakan lanjut dan membukukan aset yang kira-kira dicurigai. Nah, jadi di sini dengan bantuan Cheng Peng Zhou, dengan bantuan Max Global, dengan bantuan KuCoin, ya mungkin beberapa bursa-bursa besar lainnya mungkin bisa ini mencegah dana tersebut keluar dari bursa, ya. Gini logikanya teman-teman, secara logika ya, ketika dana ini ya, dana launch ini keluar dari bursa teman-teman, maka ini akan menjadi kehancuran jilid kedua untuk launch, dan di sini akan semakin sulit lagi launch menarik kepercayaan para investor masuk lagi, karena di sini kalau kita lihat untuk perkembangan launch saat ini teman-teman, pelan-pelan dia mulai bisa meyakinkan para investornya, meskipun belum bisa seperti dulu lagi, tapi setidaknya di sini sudah ada tanda-tanda positif bahwasanya pelan-pelan investor mulai percaya dengan launch. Maka dari itu ini harus benar-benar dijaga ya, ini harus benar-benar dijaga biar apa, dana yang dihack ini nggak keluar gitu teman-teman. Kalau dana yang dihack ini keluar, ya otomatis launch ini akan downtrend lebih dalam lagi di harga saat ini ya. Jadi REX mengungkapkan 5 alamat dalam tweet hari ini mencatat bahwa mereka adalah bagian dari dompet yang menyimpan dana Terraport yang dicuri. Menurutnya dia dan bursa yang terlihat dalam penyelidikan telah menemukan semua dana yang dicuri, termasuk 15 billion plus launch dan 9,4 miliar Terra klasik. Nah ini teman-teman, ini adalah alamat di mana yang bisa dikatakan ditemui oleh investigasi. Oke, jadi di sini AL15 loan plus USD are track and account for from and the exchange. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa nge-tracking datanya gitu ya, karena di sini disematkan juga. Jadi Lex lebih lanjut mengungkapkan bahwa peretas memanfaatkan simple swap. Nah, pertukaran kripto instan untuk memindahkan dana. Dia mencatat bahwa tim Simple Swap bekerja secara kolaboratif dengan bursa lain untuk memastikan dana diidentifikasi dan dibekukan menurut Rex. Nah, jadi kita juga dapat bantuan dari Simple Swap ya, ketika memang terdengar rumor bahwasannya launch ini dihack, ya di sini Simple Swap langsung gerak cepat juga, dimana dia kalau melihat tanda-tanda curiga dana kucuran besar keluar ya mungkin langsung dibekukan juga ya. Nah jadi dia meyakinkan bahwa dia akan berkomunikasi dengan semua bursa yang sesuai untuk memastikan semua dana diidentifikasi dan dibekukan. Gate.io gerbang dengan Max Global untuk menonaktifkan sementara Simple simpanan launch dan USDC saat penyelidikan berlanjut. Ingatlah bahwa Max juga membekukan aset senilai jutaan launch dan 120.000 US dollar plus yang terkait dengan peretas yang ditemukan di platformnya. Nah, jadi Gate.io sudah mulai ikut serta juga ya, terus ada Binance juga ikut serta juga, karena yang dihubungi pertama kali adalah Cheng Peng Zhou, karena Cheng Peng Zhou ini adalah orang yang frontal ya untuk melakukan kebangkitan daripada launch. Karena apa Cheng Peng Zhou ini bisa dikatakan frontal ya? Karena Cheng Peng Zhou ini nyangkut dalam gitu ya di launch. Maka dari itu Cheng Peng Zhou mendukung untuk sistem pembakaran, dia membantu ya untuk mengurangi supply. Agar apa? Ya agar harga daripada launch ini bangkit kembali dan sedikit mengurangi kerugian para investor yang kena dampaknya dulu. Nah, di sini demistifikasi peretas Terraport. Nah, di tengah upaya untuk membekukan dana yang dicuri dan memulihkan aset pengguna, Rex juga telah meluncurkan penyelidikan untuk mengungkapkan peretas Terraport sebagai bagian dari penyelidikan ini. Dia meminta agar Terravita merilis kode Terraport untuk memungkinkan dia dan orang lain memastikan penyebab eksploitasi. Oke ya. Jadi memang kalau kita berbicara Terraport ya, Terraport ini baru diluncurkan di awal bulan ini ya teman-teman ya. Di awal kuartal ke-1 ini ya. Kuartal kedua, sorry. Dia sudah menunjukkan ekstensinya untuk membakar launch ya, karena dia sudah hampir membakar 100 juta launch. Padahal ini cukup positif juga ya, karena janji daripada Terraport ini untuk mengurangi supply launch ini dalam skala besar dan untuk menarik utilitas terhadap ekosistemnya launch nantinya ya. Tapi di tengah jalan malah terkena retas seperti ini, terkena hack. Ya semoga saja ini dana-dana yang kena hack ini teman-teman yang sudah ditemukan ya, sisa-sisanya
ini semoga nggak keluar dari bursa ya. Kalau keluar dari bursa ya otomatis harga Lunds akan dump kembali. Jadi kita perlu waspada dan antisipasi ya. Jadi keputusan kembali lagi ke tangan teman-teman. Kalau kalian yakin dengan Lunds silakan dipertahankan. Kalau kalian nggak yakin ya silakan dijual, gitu aja simpelnya teman-teman. Kalau kalian tanya terhadap saya, Bang kamu masih simpen Lunds nggak? Ya kalau saya pribadi masih simpan, masih nyimpan teman-teman, masih nyimpen Lunds ya. Kalau ditanya sangkut nggak Bang di Lunds ya, awalnya saya sangkut teman-teman, awalnya saya sangkut ya, tapi setelah Lunds waktu itu di bawah Rp1 ya kan, spekulasi ya, gambling saya teman-teman, dan sangkut saya kejemput, dan saat ini memang tinggal cuannya saja, ibarat kata seperti itu, modal sudah keluar ya, tetap saya tahan itu, meskipun ada goncangan ada apa tetap saya tahan ya, biarin aja gitu ya, kayak gitu teman-teman, karena saya memang sudah menyiapkan, saya sudah prepare jauh-jauh hari, resikonya di Lunds seperti ini ya, kalau kita untung akan jadi seperti ini gitu ya kan. Jadi kita bermain kripto harus memikirkan resikonya juga, jangan hanya memikirkan untungnya. Kalau kita memikirkan untungnya saja teman-teman, tidak menutup kemungkinan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan atau harga turun, mental kita yang akan kena. Oke, mungkin ini dulu bilang Lunds, semoga sedikit membantu. Salam cuan.